Pada malam hari ini kita jumpa lagi ya di Alefra Zoom Meeting ya tentang bagaimana peluang besar di balik kolostrum. Wah, ini menarik banget nih malam ini ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya lihat sudah pada hadir semua yang dengan banyak yang baru juga ya. Oke, salam kenal ya buat yang baru-baru yang mungkin hari ini Bapak Ibu diundang oleh mitranya ya, oleh pengundangnya ya Bapak Ibu semuanya. Dan kita hari ini akan ada banyak hal yang sifatnya yang wow luar biasa ya. Apa aja itu nanti ya saya akan sembunyikan dulu ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, boleh kalau misalnya Bapak Ibu hari ini yang mau mengganti namanya biar ada nama kotanya juga boleh. Kalau saya hari ini adalah Alefra Indonesia ya. Biar Bapak Ibu juga bisa, saya juga tahu nih dari mana saja ya kan. Misalnya apa dari Bandung, apa dari Lampung, ataukah mungkin dari Surabaya ya kan, atau mungkin dari Tangerang, Semarang dan kota-kota lainnya ya. Dan Bapak Ibu yang mau on cam juga boleh ya Bapak Ibu semuanya, agar saya juga bisa melihat ya Bapak Ibu, agar nampak di layar paling depan ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, senang rasanya saya Sandi Willy akan memandu Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini selama 60 menit ke depan. Ya, jadi kita fokus ya, 60 menit ke depan kita fokus ya untuk belajar bareng pada malam hari ini. Dan bagi yang baru, Bapak mendengarkan informasi yang sangat berharga pada malam hari ini. Kenapa? Karena kalau saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya, justru inilah ya yang menjadi momentum Bapak Ibu semuanya di tahun 2026 dan seterusnya ya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini bukan hanya karena kita diundang karena mungkin Bapak Ibu termotivasi karena mendengar pengundangnya, tapi juga Bapak Ibu boleh ya nanti yang misalnya setelah mendengarkan mencerna, wah ya kan, langsung ambil keputusan ya gitu kan. Kenapa? Karena segala sesuatu harus kita lihat dari sisi yang lain. Contoh misalnya Bapak Ibu, kalau ternyata informasi ini menurut Bapak Ibu sangat luar biasa baik dan bermanfaat, maka nggak usah tunggu lagi, langsung segera bergabung menjadi mitra Alefra. Yang kedua, apabila ternyata menurut Bapak Ibu, oh ternyata ini produknya sangat bermanfaat untuk orang lain dan untuk diri sendiri, dan semua orang juga pasarnya juga banyak ternyata gitu kan, peluangnya juga besar, maka segera bergabung ya Bapak Ibu semua. Yang paling penting adalah keyakinan sukses Bapak Ibu semuanya, karena kami memulai Alevara ini ya dari bulan Januari akhir ya, atau awal bulan Februari. Dulu mungkin saya selalu bercerita bahwa tidak ada contoh ya yang orang-orang yang akhirnya menjadi perintis pertama di Alevra, tapi pada saat itu belum terlihat. Pada saat itu belum terlihat. Kenapa? Karena pada saat itu kalau kita bicara terkait siapa peringkat silver legacy, siapa peringkat gold legacy, ya kan? Bahkan mungkin yang seterus-terusnya itu nggak kebayang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kami baru memulainya, ya kan? Ibaratkan kalau kita mau start, gitu kan? Nah, para perintis-perintis inilah mendampingi, membersamai Alevra sampai hari ini, pada malam hari ini. Nanti siapa aja mereka-mereka yang sangat luar biasa ini nanti juga akan saya panggil ya pada malam hari ini. Oke, Bapak Ibu semuanya, hari ini juga kita akan kehadiran sosok maestro kita, juga seorang CEO kita, ya, CEO kita yang dimana nanti akan memberi informasi yang sangat luar biasa juga, ya. Dan kita akan belajar juga dengan beliau terkait inspirasinya ketika beliau memutuskan, ya kan, untuk memutuskan kenapa salah satu produk utamanya itu harus kolostrum, ya. Dan itu membuat saya juga tertarik, ya. Oke, Bapak Ibu semuanya yang hari ini mungkin Bapak Ibu yang sedang di perjalanan juga tetap safe drive ya, gitu kan Bapak Ibu semuanya. Ya, boleh sambil nyetir tapi tetap ya fokus juga ya Bapak Ibu semuanya. Karena saya lihat ada beberapa tadi yang ada di kendaraan ya. Oke. Bapak Ibu semuanya, tanpa panjang lebar, kita akan mulai saja pada malam hari ini. Bapak Ibu, kalau kita bicara terkait peluang di tahun 2026 ya. Jadi kalau saya bicara saat ini adalah tentang 2026. Maka 2026 ini menjadi bagi beberapa orang akan menjadi titik balik katanya. Ya bukan? Ada juga yang mungkin bagi sebagian orang adalah eh, mulai awal saya Pak untuk sukses kembali ya kan. Ada yang seperti itu. Benar nggak Bapak Ibu semuanya ya? Kemudian mungkin Bapak Ibu juga pada 2026 ini ya, setelah mungkin kita banyak kejadian berubah ya dikarenakan COVID-19 pada tahun 2020, banyak semua akhirnya merasa perekonomian turun, betul ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga mungkin merasa banyak kehilangan pekerjaan, usaha juga gulung tikar, banyak saat itu ya. Maka sudah ada yang menunggu titik baliknya.
Ya kan, sudah ada yang menunggu titik baliknya selama 5 tahun. Ada yang mengatakan 2021 semoga tahun saya, semoga 2022 tahun saya, semoga 2023. Terus seperti itu sampai akhirnya kita ke titik tahun 2026. Tapi apa yang menariknya dari semua perjalanan itu Bapak Ibu? Nggak ada segala sesuatu yang terjadi ya tanpa ada hikmahnya, tanpa ada sesuatu yang dipersiapkan untuk Anda. Jadi kalau saya selalu bercerita ujian apapun Bapak Ibu yang saat ini ya dirasakan ya, maka ketika masuk tahun 2026 semoga semua ujian itu menjadi awalan untuk Bapak Ibu menjadi pribadi yang baru, menjadi Bapak Ibu yang betul-betul mempersiapkan kedepannya untuk keluarga Bapak Ibu semuanya. Dan saya juga doakan buat Bapak Ibu yang memiliki cita-cita ataupun dream yang sangat besar di tahun 2026, semoga terkabul dan terwujudkan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Ketik amin kalau Bapak Ibu yang tahun 2026 ini ingin kehidupannya sangat-sangat berubah ya, menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Nah, di layar handphone Bapak Ibu ya, di layar handphone Bapak Ibu sudah muncul sebuah gambar ya. Saya akan mengulangi cerita ini ya bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah ikut Zoom meeting kita dan bagi yang baru ini menjadi sesuatu yang wah, terbuka sekali Pak pikiran saya sekarang. Nah, biasa begitu ya. Oke, seperti apa sih Pak Sandi? Nah, ya, kalau kita bicara terkait sesuatu yang wow pada masa itu, kalau saya selalu istilahnya itu menyambungkannya dengan sebuah peluang bisnis. Nah, ya. Jadi kalau ngomongin bisnis kan kita selalu bertanya, Pak Sandi, kalau saya bisnis, bisnis apa ya yang bagus? Semua bisnis bagus, Bapak Ibu. Semua bisnis bagus. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang dimulai dari sekarang. Ya kan? Bukan bisnis yang selalu dihitung gitu kan, tapi nggak jalan-jalan. Ada yang kayak gitu ya, gitu kan. Ngitung, terus planning, terus rencana, terus wacana, terus tapi nggak jalan-jalan. Nah, maka bisnis yang bagus adalah bisnis yang dimana Bapak Ibu hari ini langsung memulai. Ya, seperti itu ya. Maka Bapak Ibu, ada sebuah cerita di mana sebuah cerita sebuah bisnis yang saat itu fenomenal, sangat fenomenal. Kehadiran produk ini menjadi saat itu sesuatu yang memang sangat sangat bagus pada masa itu. Namun dikarenakan teknologi saat itu juga tidak terlalu seperti sekarang ya Bapak Ibu. Kalau sekarang mungkin Bapak Ibu bisa bertemu saya di Zoom ya, bisa bertemu dengan manajemen Alefra di Zoom, bisa bertemu dengan kerabat, sahabat dan sebagainya itu melalui video call atau WhatsApp video call ya. Nah, maka di zaman itu mungkin saya akan tarik 20 tahun ke belakang. Kalau sekarang 2026 mungkin dari 2006 ya, gitu kan. Kita semua belum mengenal istilahnya WhatsApp. Betul ya? Belum mengenal istilah Zoom, meeting, belum kenal. Segala sesuatu kalau bertemu mengadakan seminar, bisnis ataupun apapun selalu mungkin di sebuah tempat di gedung, ya kan, ataupun di sebuah tempat tertutup gitu kan, aula dan sebagainya. Dan perlu effort yang sangat tinggi ya. Kenapa? Karena harus menggunakan kendaraan, menjalankan. Bayangkan di dalam satu waktu, Bapak Ibu semuanya, banyak terjadi pertemuan bisnis pada saat itu ya gitu kan, di mana di seluruh kota, bayangkan. Namun ketika teknologi makin berkembang, Bapak Ibu gitu kan, tahun 2026, hari ini Bapak Ibu sudah merasakan sebuah teknologi yang luar biasa namanya Zoom Meeting. Ada dari Bandung, ada dari Semarang, ada lagi dari Lampung, ya kan? Ada lagi dari Papua, ada lagi dari Surabaya, dan seluruhnya akhirnya bersatu dan berkumpul dalam sebuah suatu ruangan. Itulah namanya Zoom Meeting. Ya, salah satunya meeting online. Nah, ya atau webinar ya istilahnya ya. Nah, maka Bapak Ibu, perkembangan ini pun terasa dengan sebuah satu peluang bisnis saat itu namanya produknya adalah Colostrum. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin mengenal sempat teringat di memorinya, Pak Sandi saya pernah dengar deh Pak. Dulu waktu memang tahun 2004, 2006, saya mendengar ada produk yang namanya Colostrum. Dan saat itu sangat besar. Saat itu sangat besar. Bahkan potensi-potensi orang yang tadinya belum tahu itu Colostrum, akhirnya mereka masuk kepada produk tersebut. Dan akhirnya mereka yang memang mencari alternatif untuk produk kesehatannya mereka, akhirnya mereka mendapatkan di Colostrum ya. Nanti akan saya bercerita terkait manfaatnya mungkin sama ahlinya ya. Kita akan bicara ya dengan beliau. Nah, tapi saya akan berbicara kalau hari ini adalah kita ngomongin bisnis talk, kita bicara saat ini sharing tentang bisnis. Karena saya hari ini pun dapat informasi bagus, informasi luar biasa ya khususnya di grup Alefra gitu kan. Ada peringkat baru yang telah tercapai di malam hari ini. Maka saya rasa ini titiknya ya kan. Kalau kemarin beberapa waktu ke belakang saya selalu
mengatakan kepada Bapak Ibu keyakinan. Maka keyakinan itu semakin yakin maka semakin dekat dengan pencapaiannya ataupun terwujudnya. Nah, maka Bapak Ibu, saya malah mengatakan tahun 2026 ini adalah tahun emasnya kolostrum. Ya, maka Bapak Ibu, ketika saya bicara mengatakan tahun 2026 ini tahun emas kolostrum, ini bukan disebabkan karena segala sesuatu yang disebutnya isu, tapi berdasarkan data. Ya, berdasarkan data, Bapak Ibu boleh googling ya. Saat ini kan ada Google ya. Zaman dulu nggak ada tuh Pak Google ya gitu kan. Sekarang udah ada Google ya. Bapak Ibu bisa googling. Nah, tapi akhirnya apa? Ada sesuatu yang menarik di tahun ini. 20 tahun menunggu, kini saatnya kolostrum kembali. Wih, apa nih Pak Sandi? 20 tahun menunggu, kini saatnya kolostrum kembali. Emang ada apa? Yuk kita lihat berikutnya. Next, ya. Bapak Ibu, kalau kita bicara terkait kolostrum, ya, maka kita bicara di masa lalu, kolostrum itu sangat diminati. Kenapa Pak Sandi tahun 2024 sampai 2026 ini produk sangat diminati? Ya, mulai dikenal luas sebagai suplemen kesehatan terbaik saat itu. Best of the health product. Kemudian juga banyak dicari. Pada saat itu, orang kita bukan nyari konsumen, bahkan konsumen yang nyari kita, Bapak Ibu. Bayangkan nggak? Saat itu ya bukan kita yang mencari konsumen, tapi banyaknya ketika saling orang udah terlihat banyak testimoni, banyak merasakan, akhirnya orang yang mencari produk tersebut ya. Kemudian akhirnya dipasarkan di berbagai perusahaan nutrisi. Banyak merek-merek saat itu bermunculan tentang produk kolostrum ya. Nah, maka Bapak Ibu, info yang saya terima, data dari yang saya terima, maka kolostrum ini sudah mulai akan menjadi tahun emasnya lagi. Ya, maka jangan heran kalau Bapak Ibu ketika nanti melihat, loh ini nih yang disampaikan oleh Pak Sandi ternyata udah mulai ramai juga. Iya, ya kan? Dan kita sekarang adalah mau mengawalinya dan menjadi salah satu pelopor kembali terkait tentang produk kolostrum. Nah, kenapa? Karena saat itu ketika masyarakat akhirnya menghilang produk tersebut dari perhatian masyarakat, akhirnya masyarakat mau tidak mau mencari penggantinya. Gitu. Pertanyaannya, emang kenapa ya Pak? Kok bisa hilang? Yuk kita lihat dulu berikutnya. Ya, next. Nah, Bapak Ibu, dulu itu kenapa sempat menghilang? Seperti yang saya sampaikan di awal. Ya, kita saat ini hidup di tahun 2006. Saat itu produk ini hadir di saat tahun 2024, 2026-an. Kurang lebih 20 tahun yang ke belakang. Di mana banyak faktor yang saat itu berbeda dengan faktor yang sekarang. Ya, kalau dulu mungkin produsennya terbatas. Kenapa produsen terbatas? Karena memang kolostrum ini juga hasilnya terbatas gitu loh. Ya, nanti ada seseorang yang akan bercerita lagi terkait kenapa ini terbatas ya. Kemudian karena terbatas tadi Bapak Ibu, maka bahan baku itu tidak mudah diperoleh. Ya. Kemudian harga produksi saat itu sangat tinggi karena belum ada teknologi seperti tahun 2026 ya. Kemudian edukasi masyarakat akhirnya terhenti ketika kita mau order inden lah ataupun mungkin sifatnya susah ditemukan dan sebagainya karena tadi mungkin produsennya juga sama ya gitu kan karena teknologi terbatas tadi akhirnya edukasi terhadap masyarakat itu terhenti gitu ya. Kemudian tren pasarnya akhirnya geser tuh ke produk lain, ke produk pelengkap yang lain, seperti itu ya. Tapi kerinduan itu luar biasa Bapak Ibu ya. Kerinduannya luar biasa. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah pada malam hari ini ya gitu kan yang istilahnya pernah merasakan kolostrum pasti akan terngiang di memorinya. Ya. Kenapa? Karena orang itu sudah mengenal manfaatnya. Ya, tapi sulit mendapatkan produk kolostrum yang berkualitas. Nah, ya. Oke. Next. Lanjut. Nah, kita akan bicara lagi terkait titik kebangkitannya kolostrum. Nah, ini nih, titik kebangkitannya kolostrum. Kenapa sekarang menjadi titik kebangkitannya kolostrum? Ingat tadi saya berbicara di awal terkait banyak ekonomi berubah, banyak kehidupan berubah ketika semuanya bergeser dari tahun 2019 menuju tahun 2020. COVID-19 menjadi pandemi, ya, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Ya, seluruh dunia, semua orang panik buying, ya, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami sejarah ini menjadikan sejarah hidup kita semua ya tahun 2020 kalau diingat-ingat lagi ya nggak ada yang keluar rumah betul semuanya pakai masker semua betul ya semua itu adalah yang kita alami itu adalah sejarah dunia ya. Nah, kenapa sekarang jadi titik kebangkitannya? Karena pada saat itu akhirnya semua masyarakat sadar tentang pentingnya jaga imun Bapak Ibu. Dikit-dikit kan kalau sekarang ada yang flu, ada yang apa,
wah imunnya lagi turun tuh. Nah, ya kan? Kan sekarang dikit-dikit begitu. Wah imunnya pasti kayaknya lagi turun. Dulu nggak ada tuh cerita tentang imun-imun seperti itu gitu kan. Gitu. Kemudian tren hidup sehat sekarang meningkat. Ingat nggak Bapak Ibu, ketika tren hidup sehat meningkat, ketika pandemi sudah mulai agak sedikit landai, mulai tuh orang-orang pengen olahraga. Wah, ya kan? FOMO atau istilahnya apa ya? Euforianya pengen beli sepeda. Ya kan? Ada nggak nih ya di ruangan ini Bapak Ibu yang pernah beli sepeda pada saat-saat apa udah mulai zaman-zamannya mau normalisasi, ya kan? Tapi sepedanya udah nggak dipakai lagi nih, ya. Cuma pada saat itu aja tuh, wow gaya sepeda-sepedahan ya, gitu kan? Buat sehat Pak Sandi, ya kan gitu kan? Tapi akhirnya, aduh Pak udah jarang sekarang Pak, gitu kan? Kenapa dulu Bapak Ibu? Oh tingkat kesadaran kesehatannya tinggi banget ya. Ya kemudian suplemen kesehatan saat itu banyak berkembang. Ya bayangkan ya saat itu semua orang ingin cari vitamin kesehatan dan sebagainya agar tidak terkena virus ya seperti itu kemudian akhirnya apa teredukasikanlah kepada masyarakat di mana masyarakat mulai mencari produk-produk yang sifatnya alami bener ya ya jadi ketika akhirnya seperti itu produk-produk alami banyak dicari Bapak Ibu. Wow, ya kan kenapa karena tadi kesadarannya udah mulai naik lalu ya kan lalu nih pasar kolostrum sedikit demi sedikit ya kan mulai kembali bertumbuh secara global. Puncaknya ya diprediksikan di tahun 2027, 28, 29 sampai 30 gitu kan prediksinya. Tapi tahun 2026 itu adalah titiknya dulu ya, titik kebangkitannya dulu ya. Maka nampaknya ini adalah momentum yang tepat. Kenapa? Karena Bapak Ibu di malam hari ini masih bagian dari sejarah merintisnya titik kebangkitan kolostrum. Dan siapa buktinya? Nah, buktinya adalah nanti akan saya panggil beberapa orang yang telah membuktikan tentang produk kolostrum ini ya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, tentu kalau kita bicara tentang kolostrum, pasti ada yang namanya masalah dulu. Jadi sebelum produk itu diciptakan, produk itu diberikan menjadi suatu solusi, maka segala sesuatunya pasti akan ngomongin dulu masalah nih. Ya kan? Nah, apa sih masalahnya Pak Sandi? Banyak masalah yang dialami banyak orang kalau kita ngomongin kesehatan. Nih, kita introspeksi terhadap diri sendiri, kita refleksi terhadap diri sendiri. Pernahkah Bapak Ibu gampang flu? Oke. Cepat lelah, oke. Daya tahan tubuhnya turun, ya kan? Tapi ketika sudah akhirnya mau mendekati penyembuhan, susah recovery-nya. Oke. Kemudian sering konsumsi obat. Apalagi yang mungkin Bapak Ibu ya yang hari ini mungkin terindikasi contoh hipertensi kan harus minum obat terus ya gitu kan. Agar tekanan darahnya selalu stabil banyak sering konsumsi makanan obat akhirnya masalah ini yang dialami ya oleh banyak orang. Kemudian tidurnya kurang berkualitas. Sekarang ada TikTok, ada Instagram, ya kan? Orang live jualan. Oh, kemudian orang bikin konten. Bapak Ibu nggak lepas dari handphone. Lihat anak-anak kita, lihat para remaja sekarang, nggak lepas dari handphone. Bahkan jam 4 subuh mereka masih melek. Bahkan para e-commerce, ya karena dulu saya pernah bikin e-commerce Bapak Ibu, di e-commerce ya ada yang namanya midnight sale gitu kan atau bahasa sekarang itu adalah istilahnya Harbolnas 88, 99 ya kan. Itu di malam hari semuanya dan itu rebutan orang belanja ya. Maka tidur yang tidak berkualitas itu saat ini dialami oleh semua orang, bukan hanya mereka yang bekerja di shift malam. Kalau sekarang semua ya. Oke. Maka ini masalah yang dialami. Nah, ya kalau ngelihat pasar saat ini, oh kebayang Pak Sandi maksudnya Pak Sandi mau kemana nih, ya kan? Nah, maka inilah titik kebangkitnya kolostrum. Kenapa? Karena kita selalu diajarin pada saat kecil, 4 sehat, 5 sempurna. Ya kan? 4 sehat, 5 sempurna. Artinya, yang kelimanya apa? Minum susu. Nah, tapi bedanya kalau susu-susu yang ada saat ini adalah susu yang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Nah, nanti akan bedanya dengan kolostrum ada? Ada. Nanti akan disampaikan oleh orang yang kompeten ya di bidang tentang kolostrum. Next. Oke, Bapak Ibu semuanya. Nah, yang cocok siapa aja sih konsumsi kolostrum? Nah, ini akan dibawakan oleh seseorang yang memiliki inspirasi kenapa harus kolostrum ya. Karena saya juga belajar dari beliau, oh ternyata profesi ini butuh kolostrum ya, Pak. Betul Pak Sandi karena beliau karena yang profesi seperti ini sangat sulit untuk recovery. Nah, itu saya jadi belajar tuh. Maka hari ini Bapak Ibu, yuk fokus ya, Bapak Ibu semuanya fokus itu kan dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau
tentang siapa saja yang cocok menggunakan kolostrum dan cerita kolostrum ini seperti apa dan kapan didapatkannya kolostrum ini. Oke, tanpa panjang lebar, kita berikan applause dan digital tepuk tangannya ya, karena di mute semua. Digital tepuk tangan, kita applause yang meriah untuk CEO kita ya, Insinyur Munif Dwiyono ya. Silakan Pak Ya, Munif untuk ya, melanjutkan. terima kasih Pak Sandi, luar Oke biasa. Pak. Jadi kita sudah dimulai tadi dengan pembukaan yang luar biasa dari Pak Sandi. Kita kasih applause juga yang meriah untuk Pak Sandi, ya seperti itu. Nah, Pak Sandi betul, kita akan lanjutkan saja, tapi setidaknya akan coba kami ulang kembali, ulang sedikit ya. Kadang mungkin ada yang belum tahu kolostrum itu apa sih kan gitu ya. Jadi kolostrum itu adalah susu pertama yang diproduksi oleh mamalia yang baru melahirkan. Jadi hari ke 0 sampai 3 hari itu disebut susu kolostrum. Adalah susu yang secara alami mengandung zat-zat imun yang luar biasa besar. Nah, kandungan utama dari kolostrum, jadi kita lihat kolostrumnya saja itu adalah ada protein, ada imunoglobulin seperti itu, kemudian ada laktoferin, ada growth factor dan zat aktif lain. Jadi memang spesifik sekali. Susu kolostrum itu bukan susu biasa, tapi susu yang memang terbatas, dihasilkan di waktu yang terbatas. Nah, kandungannya luar biasa. Nah, tadi kaitannya dengan siapa saja yang cocok. Nah, sebelum ke sini kita ulangi lagi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sandi. Jadi ada satu tren. Tren yang saat sekarang ya sudah kelihatan. Yang pertama tadi yang sampaikan adalah tentang sudah mulai apa itu istilahnya orang semakin peduli terhadap kesehatan dan nutrisi. Nah, dulu-dulu mungkin abai sebelum masa COVID itu orang abai, tapi sekarang sudah sangat peduli. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, trennya adalah sekarang ini sudah mulai punya preventive lifestyle. Jadi dia sudah tidak hanya memikirkan kalau berobat ketika sakit, tapi sudah dipikirkan agar kita tidak mudah sakit. Jadi tindakan preventif atau preventive lifestyle ini yang sudah menjadi tren sekarang. Ya, balik lagi ini adalah karena dorongan masa COVID kemarin sehingga gaya hidup memang berubah. Nah, yang ketiga ada tren yang begini. Jadi kepinginnya seseorang itu atau masyarakat kita ini kalau mengkonsumsi apapun harus ada nilai tambahnya atau istilahnya itu fungsional nutrisinya itu harus ada seperti itu. Jadi dia tidak sekedar ngeteh, ngopi, nyusu begitu ya, tapi harus nyusu yang bagaimana, ngeteh yang bagaimana atau ngopi yang bagaimana. Nah, itu adalah gambaran bahwa memang ada satu perubahan pergeseran apa ya perilaku. Nah, sekarang kan kalau kita lihat berarti artinya perilaku pasar atau masyarakat kita ini sudah berubah yang tentunya akan merubah juga pasarnya. Nah, kalau pasar berubah berarti ada peluang-peluang yang ikut berubah juga gitu loh. Nah, peluang yang ikut berubah. Nah, tentang sekarang ini, jadi kalau tadi di titik 2026 itu betul menjadi titik baliknya setelah masa keemasannya di 20 tahun yang lalu ini akan berulang. Dan sekarang ini baru menuju trennya. Jadi belum tren besarnya sebenarnya. Nah, tapi justru inilah karena kita tahu arahnya dari data, dari hasil-hasil apa itu kalau kita googling begitu, ada tanda-tanda besar bahwa kolostrum ini menjadi sesuatu yang akan booming kembali seperti itu. Nah, mulainya ya tahun 2026 ini. Tadi gambaran umumnya sudah kelihatan. Jadi ketika kita masyarakat berubah, pasarnya berubah, maka ada potensi peluang yang berubah. Nah, seberapa besar pasarnya kan gitu atau peluangnya kalau kita bisa peluangnya. Kalau kita lihat peluangnya Pak Sandi, 20 tahun yang lalu saja itu sudah ada satu perusahaan yang ngomset itu puluhan sampai ratusan miliar per bulan. Itu tanda-tanda salah satu. Nah, yang kedua kita bisa lihat di tadi itu siapa yang mengkonsumsi kolostrum tadi. Nah, coba ke slide yang tadi. Nah, ini adalah pasar yang
tidak ada batasnya. Coba mulai anak-anak sudah bisa atau perlu sekali mengkonsumsi kolostrum. Karena apa? Karena ada zat growth faktornya, ada imun yang sangat diperlukan oleh anak-anak. Kemudian orang dewasa di masa aktif, usia-usia aktif, penting sekali untuk memberikan daya tahan yang kuat. Artinya kita tetap survive meskipun kerjanya full seharian seperti itu. Nah, lansia kan ya sangat penting agar kita ya tetap mandiri, jadi lansia yang tetap sehat, tetap mandiri seperti itu. Nah, kalau atlet apalagi suplai nutrisi yang berkualitas sangat sangat diperlukan. Pekerja, pebisnis, mahasiswa, jamaah umroh, orang yang sering bepergian. Nah, ini mutlak perlu kolostrum. Artinya kalau kita bicara pasar, pasarnya sangat-sangat besar sekali. Nah, karena pasarnya sangat besar sekali, ini kan kita bisa gambarkan seperti ini, Pak Sandi. Jadi, masyarakat semua sudah butuh produk kesehatan. Keluarga perlu nutrisi yang baik, ya seperti itu. Kemudian, kolostrum, kalau kita spesifik produk kolostrum yang kita ambil ini, adalah sebuah produk yang dikonsumsi berulang. Nah, jadi ini produk kebutuhan, jadi dikonsumsinya berulang, repeatable seperti itu. Beda sekali dengan produk yang sifatnya seperti alat kesehatan, tentu repeatable-nya menjadi sedikit. Nah, kalau produk nutrisi yang tanda kutip ini kolostrum, repeatable-nya luar biasa. Karena tadi sudah dibuktikan dengan sejarah 20 tahun yang lalu dan tren kondisi sekarang ini. Nah, itu penting sekali. Jadi dengan pasar yang besar ini, tentu kita menjadi apa ya, PT Alifra ini akhirnya menemukan satu satu produk yang benar-benar menjadi daya ungkitnya, yang berbasis kolostrum, namanya Aletrum. Jadi Aletrum itu sebenarnya mengingatkan kita untuk memudahkan ingat Alefra kolostrum. Jadi kolostrum by Alefra kan begitu ya. Makanya namanya Aletrum. Nah, ini nama yang menurut kami ini akan sangat mudah diterima oleh pasar secara branding. Ya, seperti itu. Nah, tadi kita sudah katakan bahwa kolostrum umumnya ini peluangnya sangat besar. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kitanya. Apakah kita ini cukup sebagai konsumen saja? Nah, kalau kita cukup konsumen, kita hanya bicara ya kotakan begini, kotakan aletrumnya begitu ya. Nah, kita seperti itu. Tapi kalau kita mau mengambil bagian dari tren pasar yang sedang berjalan, maka kita akan bicara bisnis kolostrum secara masifnya seperti itu, Pak Sandi. Jadi kita hari ini sebenarnya tidak menjual susu kolostrumnya, tapi kita mau berbisnis susu kolostrum. Nah, seperti itu. Seperti kalau apa itu McDonald itu kan nggak jualan burger, tapi berbisnis burger. Ya, KFC itu tidak jualan ayam goreng, tapi dia berbisnis ayam goreng. Nah, kita pun tidak jualan susu, tapi kita berbisnis susu karena pasarnya yang luar biasa besar ini. Jadi, buat kita tentu ini menjadi satu hal yang menarik karena kita sebagai perintis posisinya. Perintis itu bisa melihat apa ya, sesuatu yang akan besar sudah bisa melihat lebih dulu gitu. Sehingga di posisi yang paling menguntungkan sebenarnya. Terutama yang ikut Zoom saat ini adalah sebuah kesempatan. Karena kita sebagai perintis yang memulai tren barunya nanti. Ya, tanda-tandanya sudah kelihatan, produknya kita sudah dapatkan, sistemnya juga sudah dibuat sedemikian rupa secara adil dan transparan. Nah, tinggal kitanya mengambil kesempatan ini. Nah, tadi yang cocok sudah banyak sekali pasarnya seperti itu. Next, Bang. Nah, berikutnya, nah ini perbedaannya apa sih susu biasa dan susu kolostrum? Sebenarnya juga sudah nggak bisa diperbandingkan, Pak, karena memang sangat berbeda. Berbeda dari apa? Pertama dari sumbernya. Sumbernya kolostrum adalah susu awal 1 sampai 3 hari. Sedangkan susu lain adalah susu yang berikutnya.
Yang kedua kandungannya, kandungan protein sangat tinggi di susu kolostrum. Nah, kemudian imunoglobulinnya, zat imun tubuhnya itu hanya keluar di awal-awal saja di 1 sampai 3 hari itu. Tentu ini juga tidak bisa dibandingkan. Jadi kalau susu biasa itu memang kebutuhan nutrisi sehari-hari, tapi kalau kolostrum ini adalah untuk memberikan imun tubuh utamanya itu. Sehingga kita tetap survive dalam jangka panjang, tidak mudah sakit, kondisinya tetap fit seperti itu. Nah, kemudian apalagi itu ketersediaan, ya ketersediaannya udah pasti. Eh, Susu kolostrum lebih sedikit. Nah, gitu. Nilai produksinya udah pasti lebih terbatas seperti itu. Nah, kalau melanjutkan kolostrum menjadi aletrum, nah aletrum ini sebuah produk yang sebenarnya sudah di apa ya dirancang sedemikian rupa untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena tidak hanya kolostrum yang ada di dalam aetrum, jadi ada empat produk penting atau zat penting yang di dalam aletrum. Yang pertama kolostrum tadi udah pasti. Yang kedua kolagen. Kolagen ini adalah untuk bantalan organ kita. Nah, yang ketiga adalah glukosamin. Nah, ini adalah minyak pelumasnya sendi dan tulang ya, penting sekali. Dan yang keempat adalah madu. Madu ini adalah untuk nutrisi sekaligus memberikan rasa lebih nyaman, lebih enak di kolostrum karena biasanya kolostrum itu rasanya hambar kolostrum-kolostrum yang sebelumnya. Nah, sedangkan kolostrum kita ini rasanya lebih nikmat karena ada tambahan madu tadi. Pak Sandi seperti itu. Jadi gambaran umumnya adalah kita saat ini adalah di momen yang tepat untuk mengambil kesempatan mendapatkan peluang bisnis yang luar biasa ini. Mungkin itu Pak Sandi awal kita ceritakan dulu itu. Oke, Ya, menarik Pak Munif. Selanjutnya kita diskusi ya Pak Munif ya. ya Oke, siap. jadi kita udah tadi bercerita Pak Munif luar biasa ya. Jadi antara susu biasa dengan susu kolostrum, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau ngomongin terkait perbedaannya Pak Munif gitu kan, pasti rasanya langsung dirasakan gitu loh. Ya kan Ya. bukan hanya rasanya tadi menurut Pak Munif pada enak dan sebagainya ya, tapi mungkin yang sudah pernah merasakan. Nah, saya kalau kita ngobrol berdua ini nanti sudut pandangnya jadi kayak dari kantor, dari Ya. manajemen, ya kan mau bagus-bagusin produk nih, ya kan akhirnya begitu. Nah, maka saya mau melempar dulu nih ke Bapak Ibu semuanya yang hadir di ruangan ini, siapa yang sudah merasakan minum kolostrum, boleh berbagi, silahkan angkat tangannya atau angkat jempolnya kalau di video dinyalain ya, biar kelihatan. Ya silakan, boleh Bapak Ibu ya, siapa yang mau berbagi bercerita terkait terakhir kali Bapak Ibu minum kolostrum, apa yang dirasain ya. Oke, siapa yang akan bercerita? Coba kita lihat ya. Oke, jangan malu-malu. Siapa yang mau bercerita? Silahkan. Yang ingin bercerita tentang bagaimana rasa pertama kali minum kolostrum. Saya akan lihat di sini siapa yang on ya. Oh, ada Bu Erni. Bu Erni on ya? Oke, Bu Erni, boleh dong dinyalain mic-nya ya. Saya akan undang dulu Bu Erni. Oke, Bu Erni ya, tepuk tangan dulu dong buat Bu Erni ya. Nanti ada yang spesial juga yang malam hari ini. Bu, ya, Bu Erni terakhir kali Ibu minum kolostrum kapan? Oh kemarin Pak, oh Terakhir hari sekarang Pak, ini, malam Kak. tadi oh, kan gitu ya. Boleh Bu bercerita dong Bu tentang kolostrum ya dari sisi Bu Erni nih seperti apa? Ya, baik. Terima kasih, Pak Sandi. Hmm, Selamat malam, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menyenangkan Jum malam ini karena eh, materinya itu mengingatkan kembali tadi 20 tahun yang lalu yang saya belum sempat berada di sana, Pak Sandi. Nah, Oke. ini kesempatan emas buat kita semua. Karena kenapa? Karena kita ketemu lagi sama kolostrum yang dimana kolostrum ini harganya itu yang sangat-sangat bisa kita jangkau. Nah, itu yang menjadi eh, poin penting bagi saya. Karena saya tahu ada beberapa kolostrum yang harganya sangat tinggi sekali. Nah, kita beruntung Bapak Ibu di Alefra punya produk yang kualitasnya luar biasa premium, tapi harganya betul-betul harga yang merakyat seperti itu ya, sehingga kita semua bisa konsumsi. Itu dulu Pak Sandi, karena balik lagi kita bicara kolostrum, otomatis kan kita bicara eh, keberlanjutan atau konsisten. Kenapa? Karena
saya memperlakukan aletrum ini atau kolostrum ini seperti kebutuhan. Hmm. Jadi saya lakukan sebagai kebutuhan untuk nutrisi tubuh saya, pengganti dari makanan yang selama ini kita makan. Kenapa? Karena saya menyadari bahwa di usia saya yang sudah tidak muda lagi ini, eh, ketika saya mengkonsumsi sesuatu, pasti perlu proses yang panjang. Ya, dari ketika masuk dari mulut, masuk ke lewat tenggorokan, masuk lambung, itu proses pengolahannya luar biasa dan saya yakin penyerapannya udah pasti tidak maksimal. Jadi saya mengganti kebutuhan nutri saya dengan produk yang memang premium, berkualitas. Kenapa? Di situ saya akan mendapatkan energi yang lebih. Di situ saya akan mendapatkan peningkatan imun tubuh dan itu terbukti sekali. Saya rasakan sekali, Pak Sandi, perjalanan saya dalam 1 bulan itu full, nggak ada berhentinya. Kemudian energi saya, tapi saya nggak merasa lelah. Tidur saya baik, kualitas tidur bagus, kemudian nutrisi saya cukup, saya nggak merasa lapar yang sampai seperti apa. Jadi saya merasa, oh berarti sel tubuh saya sudah mendapatkan asupan yang cukup, nutrisi yang cukup. Tidak merasakan keluhan badan mudah lelah, kemudian flu atau serangan-serangan penyakit-penyakit yang karena kualitas antibodi yang kurang atau imun yang lemah seperti itu. Dan itu fakta. Tapi masalahnya Pak Sandi, Bapak Ibu semua, saya harus mendapatkan produk ini kadang-kadang ada stok, tapi kadang-kadang cepat keluarnya. Ini kan saya kadang harus memisahkan karena permintaan itu membuat waduh ini kalau kita tidak konsumsi, terus mindset kita hanya melakukan selling terus, itu bahaya buat diri kita. Kenapa? Karena nanti yang mereka yang konsumsi makin sehat, kita yang menjual nanti makin turun gitu ya Kalau kita yang kondisi loyo. kesehatannya. Ya, jadi kita harus balance bahwa kita sebagai pelaku bisnisnya, tapi kita harus ingat Bapak Ibu kita semua dimulai dari diri kita sendiri untuk selalu rutin konsumsi karena itu yang paling penting Pak Sandi. Sehingga kita Ya. bisa tularkan kepada lingkungan kita, keluarga kita untuk bisa konsumsi produk yang sama. Seperti itu Pak Sandi, Nah, Bapak Ibu menarik Bu semua. Erni Ya. ya. Ya, jangan kemana-mana dulu nih. Saya mau ngobrol lagi ya terkait cerita sedikit nih terkait perjalanan kita Alefra. Bu Erni, kita ingat ya waktu di awal-awal gitu kan, saya selalu bercerita terkait eh, Bapak Ibu adalah perintis, ingat ya gitu ya. Selalu saya bicara seperti itu ya. Kalau yang namanya perintis kan ada enak, ada enggak. Gitu ya Bu ya, gitu kan. Pak Sandi mana produknya, Pak Munib mana produknya, ya kan? Mana Bepomnya gitu kan, selalu begitu ya di saat perintis begitu. Bu Erni adalah salah satu bukan hanya Bu Erni ya, beberapa yang lain juga sama merasakan menjadi sejarahnya. Ya, sejarahnya Bapak Ibu sampai ke titik saat ini ya gitu kan, nanti akan saya ceritakan ya. Hari ini ada apa aja. Tapi kerasa ya Bu ya, perjalanannya ya gitu kan bahwa oh iya Pak memperkenalkan produk ini gitu kan. Nah tapi lama kelamaan Bu Erni mungkin terasa nggak sama Bu Erni lama kelamaan ketika kita mendapatkan satu titik yang dimana ada satu momentum gitu kan bertemu dengan orang-orang luar biasa, Allah atau Tuhan sudah mulai mendekatkan kepada orang-orang baik juga gitu kan, mulai muncul tuh memori-memori di masa lalu, pernah kenal kolostrum ya kan? Oh iya, ini saya dulu pernah nyari lagi, tapi sekarang udah nggak ada. Akhirnya ketemu lagi. Ah, itu banyak terjadi beberapa di lapangan ya di Bapak Ibu semuanya yang akhirnya bercerita, Bu Erni, gitu kan, bahwa ternyata Pak Sandi gampang sekarang saya memasarkan kolostrum. Kenapa? Karena mereka udah pernah minum juga dulunya, ya kan? Seperti itu. Ada yang sudah pernah mengenal juga, apalagi kalau ngomongin terkait, oh ini pebisnisnya Pak, dulu pernah memviralkan kolostrumnya gitu kan di satu wilayah gitu kan. Oh itu apalagi sangat mudah. Maka Bapak Ibu, kalau saat ini tahun 2026 ya kan, maka Alevra menjadi salah satu perusahaan perintis pertama kembali nih untuk ngomongin lagi tentang masa kebangkitannya kolostrum. Nah, Bu Erni juga termasuk salah satu perintisnya nih gitu kan. Ceritain Bu awal-awalnya gimana Bu gitu kan, kan kolostrum ini waktu Ibu awal-awal kan belum tersedia tuh. Baru berceritanya aja. Gimana Bu Ya, ceritanya? ya betul sekali Pak Sandi. Jadi eh, luar biasa dinamika di awal itu ya Pak Sandi. Ya. Di awal mendapatkan informasi otomatis masih ngeblank. Sebetulnya jujur masih ngeblank. Mau dibawa kemana, mau ngapain,
bagaimana caranya, semua dalam kondisi yang jujur saya sangat belum tahu harus apa dan harus diapakan gitu. Tapi bersama saya hanya meyakini satu, ini adalah momentum buat saya. Ketika saya sudah membuat keputusan, saya harus mencari cara. Saya nggak boleh berhenti dan saya harus terus lakukan. Dengan benturan-benturan yang di lapangan itu dahsyat sekali, Pak Sandi. Bersyukur, tetapi di sini saya bersyukur, saya memiliki eh, leader-leader, ya saya panggil beliau mentor sebagai mentor saya juga, leader-leader yang luar biasa. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Narti, terutama dengan penuh khidmat ya kepada beliau, kemudian Bu Citra, di mana beliau-beliau ini orang yang sangat positif sekali di awal, Pak Sandi. Sehingga Yes. itu yang menguatkan saya sebetulnya. Dengan kita sering diskusi berlama-lama, berjam-jam, itu kita saling menguatkan dan luar biasa bagi saya. Dari situ saya mengambil, saya harus terus, saya harus uh, berjuang, saya harus lakukan gitu. Nah, dimulai dari beliau-beliau yang dimana pada saat di awal itu manajemen menyatakan bahkan Februari produk BPOM gitu kan, produknya juga belum ada, baru dikasih contoh yang satu saset itu pun masih yang belum tahu, rasanya belum tahu seperti apa gitu. Ya berjalan waktu kita terus aja ngobrol, kita nggak peduli dengan produk belum tersedia, beliau-beliau sudah yakin, sudah transfer untuk mulai stok gitu kan, Masya Allah itu saya luar biasa, terima kasih banyak saya dengan eh, penuh rasa terharu untuk beliau-beliau ini. Kemudian eh, ditambah lagi produk bulan Februari, Maret gitu ya, April sampai manajemen tuh akhirnya harus mengeluarkan produk sampling. Bayangkan, harus mengeluarkan produk kalangan sendiri yang dimana itu pun masih kita mesti nggak bisa open, kita nggak bisa terbuka, kita harus hati-hati karena ini masih dalam proses BPOM gitu ya. Dan itu betul-betul yang eh, putar-putar produk dari sini pindah ke sini sampai hitungannya sampai puyeng sendiri gitu ya. Dan akhirnya eh, Februari, Maret, April, dan itu kita selalu tunggu. Oke, ya udah gimana ya? Ini udah nunggu lagi, akhirnya produksi lagi kantor manajemen gitu. Sampai akhirnya Alhamdulillah di bulan Mei akhirnya BPOM itu keluar dan kita semua plong. Walaupun keluar BPOM, tetap kita harus merubah kemasan yang tadinya polosan itu menjadi kemasannya itu perjalanannya juga Luar sangat-sangat biasa. iya sangat-sangat, tapi kita tetap aja stay, kita tidak terpengaruh karena yang kita pikirkan ada itu hanya masalah kecil, yang kita pikirkan adalah yang besarnya Pak Sandi. Hal-hal itu nggak jadi masalah buat kami, sehingga Luar apapun biasa. ya udah kita show must go on gitu, nggak ada judulnya, nggak ada ceritanya, tetap cerita manfaat Aletrum, kita warawiri, kita semua nggak peduli dengan itu. Yang menolak juga kita nggak peduli, kita cari yang mau saja. Ya bersyukur. Akhirnya sampai hari ini saya sangat terharu juga melihat tim Lampung makin bertumbuh, makin mandiri, makin duplikasinya keren, bertemu dengan wow keren sekali. Itu yang membuat saya nggak bisa saya Yes. sampaikan gitu ya Pak Andi, Pak Sandi. Jadi saya Oke. melihat sendiri eh, pertumbuhannya, saya melihat sendiri bagaimana em, eh, yang menjadi perintis ini yang tadinya mungkin baru lahir kemudian mereka ya kita bertumbuh bersama perusahaan bersama manajemen dan saya meyakini mereka tetap saya tetap akan tarik untuk berada di posisi-posisi puncak sampai dengan nanti Royal Legacy seperti itu Pak Luar Sandi biasa. Aplaus dong buat ya Bu itu ceritanya. Erna, Bu Erniwati. Oke, luar biasa. Ceritanya itu, waduh, dapat banget ya Bu ya gini. Oh, langsung kerasa sama kita ya. Tapi tahan dulu ya Bu, motivasinya luar biasa nih gitu kan. Kalau dihabiskan malam ini bisa sampai, wah kita nggak bisa tidur nih, pengen terus langsung perkenalkan kolostrum ya. Bu, saya mau mengundang salah satu sejarah juga. Ya. Siapa beliau? Adalah Bu Narti dari Semarang. Bu Narti, boleh dong dinyalakan mute-nya. Yang tadi udah spill sama Bu Erni ya. Bu Narti, halo. Sudah bergabung Ya, dengan. Halo Ibu, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia, Ya, saya malam Pak kolek Sandi. dari Bu Narti.
Narti. Bu, tadi kan Bu Erni bercerita terkait beliau mulai merintis ini, ya kan, sampai akhirnya juga beliau berterima kasih banyak kepada Bu Narti. Ceritain dong Bu, awal pertemuan Bu Narti dengan Bu Erni ini awal-awal ketika kami manajemen pun produk kan waktu saat itu memang belum 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 betul-betul terbuka ya seperti Bu Erni sampaikan gitu kan kalangan terbatas tapi keyakinannya itu loh Bu Narti, Bu Erni dan teman-teman yang lain gitu kan sampai akhirnya kita ke titik 2026 nanti saya akan ceritain lagi ya titik-titik yang luar biasanya nah tapi boleh dong cerita dikit Bu Narti gimana nih Bu ceritanya waktu itu kan sempat ada cerita Bu Erni ini sempat nolak ceritain Bu Iya, Narti. betul sekali Pak Sandi. Jadi Iya. Bu Erni ini kan sebetulnya sahabat lama saya di bisnis ya, di bisnis sebelumnya berapa tahun yang lalu. Jadi Hmm. kami akhirnya sudah masing-masing sempat jalan di bisnis masing-masing tuh sudah lost contact sudah lama tapi tetap saling memantau. Terus saya paham sekali karakternya Mbak Erni bahwa beliau kalau sudah pegang satu bisnis nggak ada cerita kalau nggak sukses, harus sukses. Karena Hmm. sebelum mengambil keputusan ambil sebuah bisnis itu Mbak Erni ini orang yang sangat Bu Erni ini orang yang sangat teliti, menelaah betul-betul begitu loh. Jadi saya selalu beliau mungkin sering ngamatin saya juga suka ngamati beliau begitu. Oke. karena, karena setelah dulu pernah dalam satu kapal sempat kita pisah bertahun-tahun itu nggak pernah bisa satu kapal lagi begitu Pak. Oh, Nah, jadi gitu ya. satu ketika saya sampaikan peluang Alevra ini eh, saya tanya, apa aktivitas? Oh, lagi nganggur saya, Bu. Wah, asik dong lagi nganggur. Jadi saya pikir nganggurnya Bu Erni ini adalah momen untuk saya gitu. Kalau orang lain nganggur itu susah hati, kalau saya enggak nganggur itu happy saya. Karena dipantau. Jadi saya sampaikan, ya saya sampaikan gitu. Memang tidak mudah karena awalnya juga Bu Erni tidak langsung menerima ya. Tawaran informasi dari saya sampaikan dan saya yakinkan bahwa dengan potensi yang Bu Erni miliki, kalau tidak di tempat yang betul-betul tepat itu sangat sayang, saya bilang seperti itu kan. Akhirnya Yes. karena beliau juga tahu saya tipe serius, kami tuh satu tipe lah Pak. Kami tuh orang-orang yang serius gitu ya. Ibu-ibu yang seneng duit gitu Pak. Ah, oke. Dan ibu-ibu yang sadar kesehatan tinggi karena kami menolak tua, Pak. Yes, mantap. Oke. Dan Bu Narti, ini saya sambungin ya. Artinya berarti Bu Narti saat itu akhirnya ya tadi gitu kan ketika akhirnya mendapatkan Bu Erni, oke deh Bu, saya coba. Ah, ya kan? Seperti itu kan? Ya kan? Dan akhirnya mungkin saat itu juga tadi disampaikan sama Bu Erni. Sebelumnya saya awal-awal bingung juga Pak, saya mau ceritain apa gitu kan, polanya mau kemana gitu kan. Nah, itu yang dialami oleh para perintis ini. Dan akhirnya Bu Narti, ya, saat ini di titik ini teman-teman semuanya, saya harus umumkan Bu Erniwati menjadi peraih pertama Platinum Legacy. Tepuk tangan dong buat Bu Erni. Boleh kasih reaksinya malam ini sah ya. Bu Erni naik satu peringkat menjadi seorang Platinum Legacy. Nah, siapa aja selain Bu Erni? Ada hal yang luar biasa malam hari ini. Siapa aja ya selain Bu Erni ya? Yuk Bu Erni dan Bu Narti kita lihat yuk siapa aja yang saat ini mendapatkan peringkat-peringkat yang sudah membuktikan yang tadinya mereka merintis dan mereka akhirnya ke titik sampai sekarang ini. Yang pertama ada Bu Narti itu sendiri ya. Wah, luar biasa Bu Narti. Kemudian ada Bu Emilia. Ya, luar biasa. Bu Dian Pratiwi. Wah, ini Sri Kandi Bandung kita ya. Kemudian ada Pak Jamal. Saya ingat waktu di awal Pak Jamal ini Pak Munif, Pak Jamal ini Arjuna pertama kita Pak Munif. Ya, betul. Ketika waktu itu didominasi Silver Legacy saat itu didominasi oleh para Sri Kandi. Kemudian juga ada sebentar, ini boleh dilihatin agak besar zoomnya ya. Oke, kemudian ada Bu Salfarida. Wah, luar biasa Bu Salfarida juga masuk ya, membuktikan ya beliau menjadi seorang Silver Legacy. Ada juga Bu Eka Salawati,
betul. Bu Eka juga hadir ya hari ini ya. Oke. Kemudian ada Ibu Laksma Ferry Alba. Wah, ya. Oke, salam kenal semuanya yang mungkin belum saya pernah ajak ngobrol langsung nih. Tapi kalau hadir malam hari ini, kita akan ngobrol ya. Kemudian ada Pak Bagus Harisbaya. Wah, luar biasa. Pak, Arjunanya nambah, Pak. Ya. Kemudian ada lagi Bu Yuniarti. Oh, dari Bandar Lampung ya. Kemudian ada lagi Ibu Ermawati. Oh, oke. Oke, kemudian ada lagi. Nah, nambah lagi Arjunanya. Bapak Insinyur Edi Lasmayadi dari Bandar Lampung juga, Pak, di dominasi Lampung nih luar biasa nih. Kemudian juga Ibu Miryatini ya. Oke. Wah, Ibu juga sama Lampung. Kemudian kita lihat yang terakhir adalah oleh Ibu Ratnawati Tanjung. Oke, tepuk tangan dong Bapak Ibu semuanya buat para peraih Silver Legacy terupdate kita. Wah, ya. Nah, ada silver, maka ada satu peringkat lagi. Yang di atas silver adalah God Legacy. Siapakah God Legacy terupdate kita? Ada pertama adalah Bu Citra. Oke, Bu Citra udah jadi gold ya. Kemarin kita ngobrol Bu Citra masih silver nih. Luar biasa. Disusul juga oleh Ibu Mariam Sumarni dari Tangerang nih. Oh, oke. Kemudian ada lagi Ibu Evi ya. Wah, Ibu Evi udah God Legacy ternyata Pak Munif ya. Kemarin kita lihat Bu Evi masih silver nih, ternyata diam-diam nih. Wah, ngebut beliau ya. Luar biasa Bu Evi ya. Dan terakhir tentunya tadi ada Ibu Erniwati sebagai Platinum Legacy. Oke, sekali lagi aplaus yang meriah buat para peraih kita ya, semuanya para Srikandi dan Arjunanya Alefra ya, luar biasa. Bapak Ibu, pada on cam nggak nih yang dapat peraih peringkat nih? Hadir nggak nih pada on cam semua nggak nih? Coba tak lihat. Luar biasa. Oke, saya pengen ngobrol dong perwakilannya yang belum pernah saya ajak ngobrol siapa nih Bu Erni? Coba Bu Narti, kira-kira siapa nih yang belum pernah saya ajak ngobrol tapi prize silver baru nih, ada nggak hadir di sini? Bu Coba Evi, Pak. Bu Evi. siapa? Bu Evi hadir Bu sepertinya. Bu Epi hadir Bu. Oh, Bu Evi Ya, God Bu Evi Legacy ya? hadir. God Legacy ya sekarang ya? Ini Sambal. God Bu Legacy, Pak. Evi itu Iya. Bukti dong, di Bu balik Evi. layar terus tuh masalahnya. Boleh. Mana Bu Evi nih soal? Oke, kita rindu banget nih sama Bu Evi nih. Boleh mana nih Bu Evi? Coba nyala nggak nih? Boleh. Coba Bu Evi ada? Halo, selamat malam Bu Evi. Ada Pak, ini Pak, lagi berdua dengan saya ini Pak. lagi berdua dengan siapa nih? Bentar, saya nggak kelihatan. Sama Bu Citra dong. Oh, Bu Citra. Luar biasa. Oke, boleh. Mungkin di gambarnya diturunin dulu ya, biar kita bisa lihat Bu Evi ya dengan Bu Citra tadi ya. Boleh. Oke, nah kan enak nih ngeliatnya. Udah. Ya, Bu Epinya udah nyala Pak. Bu Evi-nya udah nyala. Oke, boleh. Selamat malam, Bu Evi. Halo, Assalamualaikum. Wih, semangatnya luar biasa. Dari suaranya aja enak dengernya nih. Oke, Bu Evi, apa kabar? Sehat selalu ya, Bu? Alhamdulillah baik. Ibu, selamat nih. Ternyata Ibu sekarang udah masuk ke peringkat God Legacy. Luar biasa. Terakhir kemarin tuh saya tahunya Bu Evi masih silver kemarin nih, gitu kan? Diam-diam sekarang udah God Legacy nih, Bu. Aduh, ceritain dong, Bu. Gimana nih ceritanya Ibu akhirnya gaspol terus tentang Alefra nih di Lampung ya? Mau nggak, silakan, Bu Evi. Apa ya? Kalau berjalan natural aja, Wih, kebetulan oke. nasibnya bagus. Oke. Ibu waktu itu ceritain dong Bu, waktu dikenalin pertama kali Alefra itu berarti bulan apa Ibu waktu itu ya? Awal sama Bu Citra, saya sama Bu Citra awal mulai itu. Sama Bu Citra. Ibu Sama waktu Bu Citra. awal-awal sempat skeptis nggak sih Kebetulan misalnya kita aku sudah langsung lama tidak bertemu, terus Bu Citra datang, dia menawarkan sesuatu, kebetulan saya juga punya sesuatu, sama-sama mendapatkan sesuatu yang baru. Akhirnya kita diskusi mana yang terbaik yang harus kita ambil. Ternyata di Alefra menurut kami itu yang terbaik. Masya Allah, luar biasa ya. Dan alhamdulillah setelah kita menjalankan Alefra, kok saya bilang sama Citra, kok di Alefra kita kayaknya kok nyantai tapi kok gampang banget ya. Gitu Setiap ya? kita ngomong orang
langsung beli. Contoh semalam, barusan ini orang pasien datang, kita tawarkan langsung beli. Luar biasa. Kalau ada Levra, the best deh. Tidak ada Masya Allah. duanya. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Bu Evi. Jadi yang the bestnya sebenarnya Bu Evi-nya nih ya. Yang luar biasa, yang masih konsisten, ya kan, masih komitmen. Ah, Cerita. produknya mendukung. Hmm. Alevra produknya sangat mendukung. Terus perusahaannya juga mendukung. Ownernya juga luar biasa. Asik. Yang membuat kami semakin gila untuk cepat-cepat. Luar biasa. Wih, luar biasa. Semuanya jadi lengkap, Bu ya. Lengkap karena ada support yang luar biasa dari owner dari perusahaan, itu baik sekali untuk kami. Langsung turun ke Lampung saat itu ya. Saya dengar Pak Munif langsung luar ke Lampung. biasa. The Luar best biasa. ownernya. Iya, karena segala sesuatu, Bapak Ibu, kalau kita awali dengan niat yang lurus, yang baik, maka hasilnya insya Allah ya, itu akan menjadi mudah ya, untuk dimudahkan. Ya, jadi bukan kita yang pintar, tapi memang satu sisi ada yang namanya wasilah gitu kan, di mana produk ini kan wasilahnya. Bu Evi adalah wasilahnya, Alevra adalah wasilahnya. Istilah kan begitu ya, gitu kan. Nah, tapi semuanya niatnya baik, ingin sama-sama semua memperkenalkan produk yang memang saat itu sempat hilang dan sekarang muncul lagi kolostrum dengan teknologi luar biasa. Maka ini menjadi kebaikan bagi mereka yang saat ini banyak mencari produk-produk ini ya, gitu. Jadi Bu Evi waktu itu diceritakan sama Bu Citra, tapi awal-awalnya adalah ini saling dulu ya, gitu kan. Oh, ini luar biasa. Jadi tidak ada istilahnya karena tidak enak. Nah, maka tetap segala sesuatu harus dirasakan dulu gitu ya Bu Evi ya, gitu kan? Betul. Oke. Luar biasa. Plus dong buat Bu Evi, seorang new GOAT legacy kita pada malam hari ini. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih, selamat. Saya Terima nanti akan kasih. banyak bertemu dengan Bapak Ibu semuanya mungkin pada saat nanti di acara recognize ya, Pak Munif ya. Ya. Oke, mungkin saya boleh Pak Munif deh sekarang giliran. Kira-kira Ya. seperti apa Pak informasi-informasinya nih, para Sri Kandi dan Arjuna ini luar biasa nih malam hari ini membuktikan Pak Munif. Kita pada saat itu belum siapa-siapa, Alevra, ya, tapi berkat luar biasa, berkat para entrepreneur kita nih gitu kan, para pengusaha pejuang-pejuang kita nih, Pak Munif itu kan, Bu Erni dan rekan-rekan Bu Citra, kemudian ada lagi tadi Bu Evi, dan mungkin nggak bisa saya sebutkan satu-satu ya gitu kan, dan semua yang hadir di ruangan ini adalah mereka membersamai kita semua Pak gitu kan, dimana selalu setia di Zoom meeting juga hadir gitu kan. Nah, gimana menurut Pak Munif? Luar biasa. Ya, terima kasih Pak Sandi. Jadi ini adalah proses yang kita jalankan. Kita berproses secara alami, jadi tidak ada instan. Jadi untuk pengurusan BPOM pun kita berproses sehingga ada waktu yang cukup panjang. Dan hari ini kita kasih kabar gembira juga. Kita sudah berproses, hari ini sudah dapatin SUPL-nya udah keluar pada siang tadi, sore lah. Jadi kita alhamdulillah puas dong. SUPL-nya sudah ada, jadi kita sudah lebih lega. Jadi artinya di dalam bisnis itu memang legalitas penting, tapi lebih penting lagi kalau kita berproses secara alami. Jadi bukan apa ya, kan banyak sekali proses-proses yang dilakukan oleh pihak lain itu secara tidak alami, jadi dikarbit lah. Yang penting dapat kayak gitu. Nah, kita coba berproses, BPOM berproses, SUPL berproses sehingga yang kita dapatkan ini benar-benar jadi kepuasan. Masya Allah. Jadi Legalnya berarti udah 100% ya Pak ya? ya, jadi bolak-balik untuk apanya itu istilahnya revisinya itu lebih dari 10 kali kalau nggak salah. Itu tuh. Jadi baru sore tadi kita dapat kabar sudah ada suratnya, mungkin di manajemen sudah dikirimi suratnya, udah oke, sudah SUPL-nya udah nggak masalah. Nah, kemudian tentang yang lain, memang kita terus berkoordinasi, kemudian kepingin memberikan yang terbaik dan kan goal kita ini gini, goal kita ini perusahaannya harus long term dan memberikan dampak positif kepada banyak orang, itu kuncinya sebenarnya. Jadi tidak buru-buru gitu ya, tidak buru-buru artinya kita berhati-hati seperti itu. Tapi kami yakin seperti yang Bu Erni cerita tadi itu luar biasa karena ya ya awalnya memang kita tidak konsepnya memang belum jelas. Nah, karena semuanya masih dalam proses seperti itu. Saya yakin
nextnya pasti kita akan menjadi legend lah, legend di dalam Alefra ini. Karena yang mengawali hari ini, saya yakin di 2 tahun, 3 tahun ke depan akan merasakan manfaatnya yang luar biasa. Yang mau berproses hari ini. Karena banyak juga teman-teman yang masih menunggu, menunggu bukti, menunggu seperti apa gitu. Tapi ada tim yang tidak tidak menunggu, tapi dia mau jadi bukti. Nah, ini kan luar biasa. Tim Lampung kemarin kita sempat datang dengan manajemen dengan Pak Agus gitu ya. Hmm. Ya memang sangat mandiri dan mereka sangat positif. Berarti positif thinking seperti itu yang kita dapatkan. Jadi di sisi lain yang orang lain masih seperti apa ya nunggu dulu ya. Yang di Lampung dan tim Bu Erni ini ya gas aja udah seperti itu Pak Sandi. Ya, Ya, ini yang luar biasa ya. Dapat ya, kabar banyak kita malam hari ini. Semua keceriaan yang luar biasa, surprise ya. hmm, Pertama ada Platinum, tembus Platinum Legacy. Gold ya, Legacy tadi banyak yang baru juga, Silver juga luar biasa. Dan yang terakhir kabar menarik dari Pak Munif, kabar baik, dapat surat izin usaha penjualan langsung. Nah, ini yang membuat kita makin nyaman untuk menjalankan bisnis kita semuanya, Bapak Ibu semuanya ya. Oke, jadi semuanya Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, yakin nggak nih ya kita akan bertemu nanti di acara Recognize ya, Pak Munif ya. Nanti akan kita ya, kita lihat. Nah, tapi sebelum acara itu, nah Agustus ini kita punya program top sponsor lagi nih, Pak Munif. ya, Kemarin kan kita udah memberikan satu program yang namanya Top Sponsor 2 di bulan Juli ya Pak Munif ya, ya, gitu kan? ya betul. Wah, yang dapat siapa yang kemarin yang dapat ya? Wah, itu senang banget yang dapat ya, luar biasa. Nah, dan bulan hari ini ya, sesuai dengan kemerdekaan Indonesia, maka bulan Agustus 2026 kita punya program kemerdekaan Pak Munif ya, di mana 5 top sponsor nanti di akhir sampai bulan Agustus ini Pak Munif ya Ya, akan mendapatkan hadiah dari Alefra Pak Munif ya. Apa saja sih Pak Munif dan Bu Erni dan ya, teman-teman semuanya, Bu Evi, Bu Citra dan semua. Pertama, kalau pada saat akhir nanti Bapak Ibu menjadi 5 best top sponsor, peringkat kelima itu mendapatkan 2 box produk senilai 600.000. Wih, ya, udah ada bonusnya dapat Pak Munif, ya kan? Dapat tambahan lagi, ya kan? Kalau Bapak Ibu ternyata dihitung oleh sistem ternyata lebih banyak nih sponsornya di bulan Agustus, ternyata menduduki peringkat keempat, maka akan mendapatkan 3 box, ya, senilai 900.000. Wah, ya. Kemudian kalau peringkat ketiganya dapat lebih banyak lagi, dapat 4 box, ya, senilai 1,2 juta rupiah. Oke, dan kemudian kalau ternyata di akhir nanti Bapak Ibu menduduki peringkat kedua, maka akan mendapatkan 5 box Pak Munif. Ya, senilai 1,5 juta. Dan yang terakhir Pak Munif, wah ini nih, kalau ternyata sampai akhir Agustus Bapak Ibu siapapun itu ya, tidak harus yang punya peringkat ya, siapapun oleh Bapak Ibu ya yang baru pertama pun masuk ke Alefra ya, baru join dan gaspol ya, ternyata menduduki peringkat pertama akan mendapatkan tambahan 8 box hadiahnya senilai 2,4 juta rupiah. Luar biasa sampai saya ini saking semangatnya nih menceritakan ini ya. Luar biasa. Yakin ya Bapak Ibu semuanya, silakan. Ini berlaku untuk semua mitra kita ya. Semua member Alefra ya Bapak Ibu semua. Jadi untuk mengikuti program ini tentu ada syarat dan ketentuannya. Silahkan nanti akan dibaca di grup Alefra ya, gitu kan Bapak Ibu ya. Untuk nanti syarat dan ketentuannya seperti apa. Yang jelas pengumuman pemenang akan diumumkan 1 September 2026. Oke, luar biasa. Dan Bu Erni angkat tangan nih saya lihat ya. Bu Erni boleh dinyalakan mic-nya. Silakan Bu Erni, sang platinum kita. Oke. Ya, Pak Sandi, kita Halo, ada yang terlewat, Pak Sandi. apa tuh? Kita satu lagi New Silver Legacy kita, Ibu Mary Asni yang belum Oh iya, Bu Mary terpercaya. Asli hadir hari ini. Iya, Hadir Bu Mary Asli hari ini. Mana coba saya hadir. di ruangan, nah di videonya saya sih nggak lihat nih, bentar. Bu Mary Asli mana Beliau ya? ada. oh, nggak Ya, masalah. beliau Boleh sudah ada. buka kamera. Oh oke Selamat. oke, nggak apa-apa. Yang penting suaranya aja. Kalau tidak ada kameranya, yang penting suaranya. Ya, sudah on cam, sudah. Oh sudah on cam. Oke, coba
mic-nya dinyalakan. Nah, Bu Mary Asni. Iya, Bu Mary Mic-nya, Bu Asni. Mary. Betul, betul. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Bu Mary. Suaranya ada nggak nih? Ibu suaranya nggak keluar nih suaranya nih. Mic-nya masih di skip. Ya, mic-nya masih warna merah tuh. Nah, boleh dipijit-pijit dulu di situ. Ya, nah nanti Ibu tinggal diklik ya di situ. Ada nggak mic-nya? Oke. Coba ada nggak? Ketemu nggak, Bu? Ada tulisannya mute. Nah, kalau bahasa Inggrisnya ya. Atau bisukan sama nyalakan ya. Oke, sambil menunggu mungkin Bu Erni ceritain dong Bu Mary ini seperti apa. Ah, Bu Mary sudah nyala nih Bu Erni. Ah, udah bisa ya. Oh, Bu Mary, apa kabar? Malam, Ibu. Salam kenal. Selamat, Ibu ya. Udah masuk posisi peringkat Silver Legacy, Ibu ya. Wah, luar biasa. Ibu, boleh dong ceritain awal pertama Ibu mengenal bisnis Alefra ini seperti apa, Bu? Dan siapa yang pertama kali memperkenalkan? Dan Ibu saat ini profesinya apa? Atau mungkin aktivitasnya apa? Boleh, silakan Ibu memperkenalkan. Silakan. Ya, saya ini seorang ibu rumah tangga Hmm. yang sudah banyak, artinya sudah banyak sekali ikut bisnis-bisnis gitu, Pak. Tapi saya selalu gagal karena setiap saya yang ngajak saya selalu meninggalkan saya, Pak. Loh, oke. Jadi saya ini melangkah sendiri aja, belajar aja ya. Kebetulan ketemu Bu Erni sama Pak Munib hari itu di rumah Bu Nopi. Nah, Hmm. ya saya mulai aja lah. Saya bilang saya coba, saya gitu. Ya, Hmm. kegagalan di dalam bisnis, tapi ya udah saya mencoba aja. Bagaimana Wah. caranya? Saya pengen berjuang aja lah, Pak. Luar biasa. Tapi ibu nyampe loh bu ke Silver Legacy ini luar biasa bu gitu kan. Ini yang dahsyat artinya ibu selama perjuangan selama ini mungkin tadi ibu bercerita ditinggalin, kadang suka udah ditawarkan, ditinggalkan, ya kan istilahnya di PHP-in. Kalau orang zaman sekarang bilangnya ini Pak Munif, di ghosting, ya kan istilahnya kan, ya kan. Tapi Ibu Mary ini membuktikan Pak Munif dan teman-teman semua gitu kan, beliau ternyata mampu gitu kan dan sampai titik sekarang beliau menjadi Sri Kandi Silver Legacy ya begitu ya Bu Iya. Erni ya mungkin Bu Erni juga boleh sambil gabung Bu silakan nah nanti biar kita sama-sama dengar nih seperti apa nih Bu Mary gitu kan nah ini dia fotonya dari Bandar Ya, Lampung Ibu Mary Asni seorang ibu rumah tangga yang luar biasa Bu Erni cerita dong Bu Mary pertama kali ketemu nih gimana dengan Bu Mary. ya, di awal pertemuan itu sebetulnya dari tim Tangerang, Pak. Dari tim Oke. Tangerang yang mereferensikan salah satu eh, koleganya di Lampung. Mm-mm. Akhirnya saya coba untuk bertemu. Saya buat janji temu dengan beliau. Dan akhirnya pada saat keberangkatan itu, memang di saat awal ketemu itu kita hanya ketemu beberapa orang, satu orang saja di awal. Tapi besokannya ketika kita sudah ketemu dengan satu orang, kita melakukan aktivitas lain, ternyata di tempat yang sama melakukan aktivitas mengundang gitu. Nah, salah satu yang hadir itu adalah beliau ini, Bu Mary ini yang jujur saya itu tidak mengenal beliau secara ya sama sekali saya tidak tahu siapa-siapa yang ada di sana. Saya hanya tahunya yang dari Tangerang, Pak. Saya hanya tahu yang dari Tangerang saja yang membawa saya ke Lampung dengan bertemu dengan beliau-beliau ini yang Luar akhirnya dari Tangerang kita perkenalkan Alefra, kemudian ternyata yang hadir itu yang saya perhatikan keseriusannya Bu Mary memang saya lihat berbeda biasa. menyikapinya seperti itu. Jadi ketika ada peluang beliau ini sepertinya ada rasa pengen tahu, rasa ingin ingin apa ya berbeda ya yang saya lihat berbeda. Akhirnya saya nggak berpikir panjang, saya harus lakukan lagi, saya harus mengulang dengan beliau bagaimana saya dampingi beliau sampai beliau menyelesaikan Silver Legacy-nya dan alhamdulillah beliau juga orang yang sangat humble, mau belajar dan mau berproses walaupun kadang-kadang kita sering ini juga sama beliau ya. Beliau nanti bisa cerita. Jadi kadang banyak ya di perjalanan itu seru kalau sama beliau ini seru sekali karena di situ ada emosionalnya gitu kan, ada wah ber, ber
luar biasa kalau sama tim beliau ini luar biasa gitu. Tetapi yang saya salut sama beliau eh, keinginan kuat dari beliau. Jadi kemauannya yang luar biasa, beliau nggak menyerah, tidak terdistract dengan kondisi, Pak. Saya paham betul kondisi beliau pada saat di awal. Ya, saya tahu betul. Tetapi beliau bagaimana Alefra ini bisa menjadikan beliau punya penghasilan itu yang makanya saya fokus untuk bantu beliau, saya harus jadikan beliau. Itu apa ya, keinginan saya untuk dengan beliau itu secara di hati saya ya pada saat itu, dan alhamdulillah saya bisa buktikan. Akhirnya beliau ketemu Bu Laksma Alba itu, Ya. beliau suruh saya untuk harus datang Bu Erni ke rumah ini segala macam. Beliau tuh nggak menjelaskan pun sebetulnya masih belum, tapi karena keinginan kuat, energi yang disampaikan itu, walaupun ngomongnya juga orang mau ngerti mau enggak, tapi yang penting orangnya bisa closing aja begitu ya. Jadi dari situ akhirnya ketemu Bu Laksmi Alba, kalau kita sebutnya Ibu Ferel, akhirnya terjadi pertumbuhan tim di situ, dan akhirnya saat ini beliau menyelesaikan Silver Legacy-nya. Itu. Jadi memang seru kalau bersama beliau. Wah, luar biasa. Bener begitu ya, Bu Mary ya? Betul, Bu Mary. Cerita sedikit lagi dong, Bu. Cerita sedikit lagi, Bu, biar termotivasi kita semua nih. Kan karena banyak problem itu mungkin saya terlalu emosian orangnya, karena sudah kebanyakan kita dibohongin gitu kan. Jadi udahlah, jadi jengkelnya itu masih ke bawah-bawah gitu. Oh gitu. Oke. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai tenang kok. Iya, iya. Gak apa-apa. Kita berpikir kritis tuh perlu ya, Bu Mary ya. Apalagi Bu Mary sudah mengalami banyak hal gitu kan. Justru itu yang menjadi tantangan tersendiri ya bagi para Bapak Ibu yang bercerita. Ya, maka tetap saya sudah pernah sampaikan di materi saya sebelumnya bahwa kita memberikan ataupun bercerita itu kan bukan untuk berjualan secara langsung, tapi bagaimana mendengarkan dulu, ya kan? Mendengarkan dulu karena setiap orang pasti punya pendapatnya masing-masing, pandangannya masing-masing. Apalagi tadi bicara produk, tentu kita mendengarkan dulu permasalahannya apa, gitu kan? Jadi bagaimana rumusnya adalah jualan tapi dengan cara pendekatan, gitu kan? Bukan dengan cara langsung, ayo Bu, kalau Ibu nggak gabung nggak akan sukses, jangan begitu, ya kan? Tapi dicerna, akhirnya Bu Mary yang tadinya mungkin tadi merasa, wah ini selalu ditipu, akhirnya ter apa istilahnya itu terinspirasi lagi gitu kan, bahwa ketika akhirnya bisa jadi ini yang harus saya coba, karena ingat cerita kegagalan pemilik KFC ya gitu kan, ataupun Thomas Alva Edison lah istilahnya kan, hari ini kan kita udah pada pakai lampu semua ya. Kenapa saya pakai Thomas Alva Edison? Karena itu diajarkan saat Bu Erni mungkin SD ya kan, atau Bu Mary saat saat sekolah dasar juga ya Ibu ya, waktu Ibu sekolah juga mungkin diajarkan. Jadi penemu lampu itu adalah Thomas Alva Edison, udah berapa ribu kali itu gagalnya kan, puluhan ribu kali kan, baru bertemulah akhirnya hari ini Ibu Mary di rumahnya ada lampu. Kemudian Bu Erni juga ada lampu. Hari ini pakai handphone, semuanya pada pakai handphone, ya kan? Coba kalau saat itu mereka berhenti, gagalnya berhenti, gitu kan, tidak mencoba lagi karena sakit hati, laboratorium terbakar waktu itu kan, maka itulah hikmahnya. Mudah-mudahan disinilah kita berjodoh ya, Bu Mary, ya kan? Dan Bu Mary juga jadi jodohnya untuk para mereka yang mencari produk-produk yang berkualitas, khususnya untuk kesehatannya mereka, apalagi kolostrum tentunya. Insya Allah dengan wasilahnya Bu Mary, Bu Erni, dan sebagai teman-teman semuanya, ini menjadi niat kita adalah kebaikan. Begitu ya, Ya, benar. Bapak Ibu semuanya ya. Maka kalau ibaratkan di dalam agama Muslim itu ada namanya amal jariah. Nah, ya kan? Gitu kan. Sudah bersedekah dengan cerita. Minimal itu ya. Terkait nanti mereka akhirnya tergerak hatinya untuk menjalankan usahanya atau membeli produknya, biarkan itu Tuhan yang akan membuat hati tersebut. Yang penting niat kita lurus dulu. Kalau niat lurus dulu, jadilah Bu Mary yang sekarang seorang Silver Legacy. Sekali lagi teman-teman, tepuk tangan yang luar biasa buat Bu Mary ya, luar biasa. Oke, Mbak Munif, luar biasa Mbak Munif nih. Kalau Ya, luar biasa dari sekali awal sampai cerita akhir nih, kisah-kisah beliau. Ini masih awal nih. Suatu masih saat awal pasti nih. menjadi inspirasi buat banyak orang. Nah itu Betul. nggak apa-apa, kita memulai. Pak Munif, Jadi saya ada sedikit menarik Pak Munif. Nanti ketika ya, ada rencana kita ya, nanti kan ada ya, ada soft launching, karena si PL-nya udah jadi nih Pak Munif. ya, Ya kan? Seperti itu. ya. Boleh dong bercerita sedikit lagi Pak Munif sebelum nanti kita tutup? Ya, sebenarnya kalau
di akhir ini kita kenapa sih harus Alevra gitu ya. Tadi kan kita sudah bicara tentang pasar yang sedemikian besarnya. Kemudian kedua di produk. Produk kita sudah punya positioning yang sudah sangat tepat. Jadi susu kolostrum sebagai daya ungkit pertamanya. Ini udah positioning yang tepat. Kemudian yang ketiga itu adalah momentum. Momentum Alevra ini kan di fase pertumbuhan sekarang nih. Jadi ya momentumnya sekarang ini. Nah, kemudian yang kalau bicara opportunity, ya buat yang memulai sekarang, ya akan menjadi sejarah nantinya kan gitu. Karena tren yang besar itu, kalau kita masuk tren sudah besar, itu pasti telat. Tapi kalau masuk yang bisa melihat bahwa trennya akan besar, itu adalah yang tepat. Dan yang ikut Zoom kali ini adalah perintis semuanya. Perintis yang dia sudah melihat trennya mengarah ke arah yang lebih besar itu. Jadi Yes. waktu yang sangat tepat. Ya. Nah, jadi jangan sia-siakan kesempatan, informasi yang ada. Ada proses, memang betul ada proses yang ketidaknyamanan mungkin, tapi itu adalah bagian dari success story, Pak Randi. Jadi success story itu selalu ada ceritanya, bukan tiba-tiba sukses kan nggak begitu gitu. Ada ceritanya, ya gitu. Mungkin itu saja yang saya Oke, sampaikan. siap. Luar biasa pada malam hari ini. Sangat, wow, luar biasa. Emosional sekali ya kita Hmm. mendengarkan hal-hal yang luar biasa ya. Jadi maksudnya emosional itu berarti rasanya itu ingin, wah, ingin mengungkapkan ya. Ya, luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak buat Bapak Ibu semuanya yang menghadiri acara kita pada malam hari ini. Ya, bagi yang sudah bergabung maupun yang saat ini baru pertama kali diundang, segera untuk Bapak Ibu semuanya menjadi bagian dari Alefra ya, di mana Bapak Ibu semuanya nanti akan banyak hal yang nanti akan didapatkan. Tentunya bukan hanya komunitas yang positif ya, tapi juga kita akan bersama-sama ya, bersama-sama. Kalau misalnya kita tidak bisa, kita saling bantu ya. Kalau misalnya kita belum paham, bertanya, karena itu adalah kultur budaya kita di Alefra. Jadi kalau ada apa-apa, bercerita, bercerita, bercerita ya. Maka tugas kita hanyalah bercerita ya. Selalu saya ingatkan di grup, hari ini apakah sudah bercerita kan tentang kolostrum, tentang Alevra gitu kan, tentang produknya yang lain, kalau Vibe dan Ginet. Nanti juga akan ada sesinya ya. Kita akan bahas produk-produk yang lain ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sehat selalu. Sampai bertemu lagi nanti kita Zoom meeting di Jumat depan. Pastikan Bapak Ibu semuanya hadir tidak sendirian lagi ya. Karena kalau sendirian itu nggak enak, sepi, ya kan? Maka bersama-sama, beramai-ramai ya. Karena nanti di acara puncak kita, di soft launching kita, ya kita akan bertemu semuanya ya, seperti apa nanti kita lihat perubahannya Alevra ketika sudah luncur publish ya, apalagi sekarang udah dapat UPL ya. Bapak Ibu tetap semangat, sampai jumpa di panggung kemenangan, di puncak kemenangan. Bapak Ibu semuanya, semua pasti bisa meraih apa yang diimpikan oleh Bapak Ibu semuanya. Kita berdoa semuanya nyampe. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum ditutup kita bersama-sama foto bersama dulu seperti biasa untuk mengabadikan momentum kita pada malam hari ini. Oke, dibantu oleh Pak Munif. Oke, Pak Ya. Munif sudah standby. Oke, 3 2 1 Alefra. Sekali lagi, 3 2 1 Alefra. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak pada malam hari ini. Saya Sandi Willy undur diri dan manajemen. Terima kasih banyak. Blue Topik Holiday. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu dan sampai jumpa lagi di Alefra minggu depan. Go Legacy. Terima kasih semuanya.